Dalam sebuah artikel yang mengambil data dari platform arsitektur Rethinking the Future, disebut bahwa ibu kota Indonesia, Jakarta, masuk kategori kota dengan tata kota terburuk di dunia. Jakarta tak sendirian, ada Dubai di Emirat Arab, kota Brasilia di Brazil, dan Atlanta di Georgia, Amerika Serikat yang juga mendapat nilai buruk. Artikel itu juga menyebut Jakarta adalah kota yang sangat padat dan penuh asap. Platform itu juga menyatakan ruang terbuka hijau di Jakarta tidak memadai, kemacetan lalu lintas yang ekstrim, dan perluasan kota tidak terencana. Keseluruhan aspek itulah yang mempengaruhi kondisi tata kota. Menanggapi hal itu, Pemprov DKI akan mempelajari data dari platform arsitektur Rethinking the Future untuk membandingkannya dengan situasi di lapangan. Ya, itu penilaian yang baru kami dengar ya. Nanti kita akan pelajari apa iya Jakarta sebagai kota yang terburuk di dunia, kota kita. Kita fokus pada pengendalian banjir, pada transportasi, alhamdulillah ya, mendapat perbaikan-perbaikan di sana sini, masalah air bersih, polusi udara, semuanya, penghijauan, masuk pendidikan, kesehatan. Sekarang dituntut juga tata kota. Tentu kita semua akan perbaiki Jakarta menjadi kota yang lebih baik, sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menilai laporan soal Jakarta memiliki tata kota terburuk di dunia harus disikapi secara objektif, bahkan bisa dianggap sebagai hasil audit gratis. Kita anggap itu hasil audit bahwa menyatakan Jakarta kota terburuk, ya kita sikapi dengan objektif saja sebagai audit yang kemudian kita terima secara gratis ya. Karena kemarin juga Jakarta mendapat kota termahal begitu. Ini memang menjadi pertanyaan besar dengan slogan maju kotanya, bahagia warganya, berarti yang terjadi malah sebaliknya. Karena ini kan penilaian orang luar melihat kita begitu dan dibandingkan dengan kota lain sebagai benchmarking. Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra, M. Taufik, penilaian atas sebuah kota harus jelas indikator yang digunakannya. Bagi ibu kota negara, kota Jakarta nggak bisa. Jakarta menjadi kota tertutup. Jadi semua warga Indonesia boleh datang ke Jakarta, bahkan boleh tinggal ke Jakarta, boleh mencari mata pencaharian di Jakarta. Karena itu saya kira kemudian menjadi padat. Akibatnya tadi ada polusi. Nah, untuk macet di Jakarta, karena tadi pembangunan infrastruktur, itu kan sementara. Kalau kita mau perhatikan ya, nanti ketika infrastruktur itu selesai, misalkan contohnya LRT selesai, maka kemacetan menurut saya akan terurai, sedikit atau banyak pasti akan terurai. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai wajar penilaian buruk dari platform arsitektur Rethinking the Future. Menurut Yayat, Jakarta memiliki kelemahan, yakni pada struktur ruang kota. Tapi kalau dari apa yang dilihat pada konteks sekarang ini memang harus diakui Jakarta itu kondisinya adalah lemahnya pada struktur ruang kota. Apa struktur ruang kota itu? Misalnya pada konteks pusat permukiman atau tumbuhnya pusat-pusat kegiatan yang tidak didukung oleh jaringan pelayanan kota. Baik buruknya penilaian bisa dilihat dari banyak sisi. Tapi, ada baiknya memanfaatkan penilaian yang diberikan untuk melakukan pembenahan, agar Jakarta jadi kota yang ramah bagi semua. Tim Liputan, Kompas TV.